Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu di mana di sini kami membuat produk yaitu sabun alami Sensio, yaitu dengan nama PT Navi. Dalam dunia bisnis yang terus berkembang pesat, perusahaan dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan pasar, teknologi, serta preferensi konsumen yang dinamis. Untuk itu, diperlukan analisis yang mendalam dan terstruktur terhadap suatu permasalahan atau peluang yang sedang dihadapi agar dapat diambil keputusan strategis yang tepat. Saya, Kardina Kusuma Paramita dan NPM 2203201027. Saya Rivera Dianti dengan NPM 22213. Saya Nurul Amalia dengan NPM 22230. Dan saya Marza Nawal dengan NPM 22233. Dapat problem yang pertama, tingginya penggunaan sabun berbahan kimia. Sebagian besar sabun di pasaran masih mengandung bahan kimia yang dapat membahayakan kesehatan kulit. Sementara pilihan sabun alami yang aman dan ramah lingkungan masih sangat terbatas. Yang kedua, menumpuknya limbah organik yang belum tertangani, yaitu dengan adanya peningkatan konsumsi masyarakat dan aktivitas industri menyebabkan jumlah limbah organik termasuk kulit buah semakin besar. Yang ketiga, rendahnya pemanfaatan potensi kulit pisang. Kulit pisang memiliki kandungan antioksidan, vitamin, dan mineral yang bermanfaat, namun masyarakat masih menganggapnya sekedar sampah. Selanjutnya, terdapat solusi yang ditawarkan. Yang pertama, mengolah kulit pisang menjadi sabun alami yang kaya akan antioksidan, vitamin, dan mineral. Yang kedua, tanpa bahan kimia berbahaya seperti pewarna sintetis dan pengawet. Yang ketiga, menjaga kesehatan kulit sekaligus mendukung prinsip keberlanjutan lingkungan. Yang keempat, dikemas dengan kemasan biodegradable yang ramah lingkungan. Selanjutnya ada bisnis model kanvas. Yang pertama ada key partners atau mitra utama, petani pisang, termasuk pemasok utama kulit pisang dari kebun Arjuna Malang, Aira Food, yaitu pemasok kulit pisang dari industri pengolahan pisang, dan PT Salim Ivomas Pratama, yaitu pemasok utama minyak nabati, NaOH, dan essential oil. Yang kedua, terdapat key activity atau aktivitas utama. Ada produksi sabun, terdapat prosesnya yaitu pengeringan, penggilingan, pencampuran, pencetakan, pengeringan akhir, dan pengemasan. Ada quality control yaitu uji pH, tes busa, uji iritasi, dan pemeriksaan visual. Ada pemasaran digital melalui media sosial dan e-commerce. Ada distribusi ke berbagai saluran penjualan. Yang ketiga ada key research atau sumber daya utama. Ada bahan baku alami yaitu kulit pisang, minyak nabati, NaOH, dan essential oil. Ada mesin produksi yang digunakan yaitu spinner, grinder, mixer, oven pengering, double boiler, pemotong sabun, dan wrapping mesin. Ada tenaga kerja yaitu tenaga kerja dari produksi, quality control, distribusi, dan lain sebagainya. Ada fasilitas produksi yaitu dari pabrik. Ada kemasan biodegradable dan desain label. Dan yang keempat ada value proposition atau proposisi nilai. Ada sabun alami kaya akan antioksidan, vitamin, dan mineral tanpa bahan kimia berbahaya seperti SLS, paraben, perwarna. Ada berbasis limbah organik yang mendukung ekonomi singkular, varian aroma alami seperti citrus, lavender, mint rose. Harga yang sangat terjangkau sebesar 8.500 dan berkemasan biodegradable. Yang kelima ada customer segment atau segmen konsumen dengan rentang usia 20-55 tahun, pengguna produk alami, eco-conscious, ada konsumen lokal dan wisatawan melalui toko oleh-oleh Bali, pengguna marketplace digital, hotel, spa, eco-lodge, dan UMKM kecantikan lokal. Dan juga ada konsumen dari luar negeri atau ekspor. Dan yang keenam ada customer relationship atau hubungan pelanggan, yaitu melalui interaksi langsung dengan media sosial yaitu seperti Instagram, TikTok, WhatsApp. Ada respon cepat terhadap pertanyaan dan keluhan pelanggan, edukasi tentang manfaat kulit pisang, penawaran bundling, diskon, dan program loyalitas pelanggan. Dan yang ketujuh ada channels atau saluran distribusi. Terdapat supermarket dan minimarket seperti Jalita Kosmetik, Belia Kosmetik, Papaya, Palapa, dan Envio. Ada toko eco-friendly seperti Alang-Alang Zero Waste dan Mama Ramah Eco Bookstore. Ada marketplace online seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Instagram, dan website resmi PT Nave. Selanjutnya yang terakhir ada toko oleh-oleh dan ekspor, itu seperti Krisna Oleh-oleh Khas Bali, Pasar Seni Sukawati, Agung Bali, dan Jogger Bali. Dan yang ke-8 ada cost struktur atau struktur biaya. Terdapat biaya bahan baku dari kulit pisang, minyak nabati, NaOH, dan essential oil. Ada biaya operasional dari listrik, air, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Ada biaya pengemasan dan biaya pemasaran dan distribusi.
Dan yang kesembilan ada revenue streams atau sumber pendapatan, yaitu melalui penjualan marketplace online seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Instagram, website resmi PT Nave, dan penjualan melalui toko offline yaitu dari supermarket, minimarket, toko eco-friendly, toko oleh-oleh dan ekspor, dan yang terakhir yaitu penjualan dalam bentuk bundling dan paket souvenir. Kemudian selanjutnya yaitu ada championing natural shop in the market. Jadi gimana caranya kita untuk memenangkan pasar? Kita bisa lakukan yaitu yang pertama dan melakukan go to market strategy, yaitu di mana di sini kan ada keluhan itu ada 1,9 juta skin problem di seluruh dunia, yaitu kita dapat go to marketnya itu kita dapat menyalurkan ke kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, Bandung, Bali dengan memanfaatkan influencer kecantikan, kemudian meluncurkan dalam event ramah lingkungan untuk peluncuran awal karena kehadiran merek, kemudian ekspansi ke wilayah lainnya seperti Jawa Tengah, Lombok, Sumatera, dan global untuk meningkatkan potensi pasar. Kemudian selanjutnya ada pun sales channelnya, yaitu di mana kita membaginya menjadi dua, yaitu melalui online dan melalui offline. Melalui online itu kita menggunakan marketplace seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Instagram, kemudian menggunakan situs web perusahaannya. Kemudian kalau untuk offline kita melakukan distribusi ke supermarket, minimarket, kemudian ke eco-friendly store, kemudian ke toko oleh-oleh. Kemudian ada pun keunggulannya, yaitu tanpa adanya bahan kimia berbahaya, kemudian mampu melembabkan kulit, memiliki harga yang terjangkau, serta menggunakan kemasan ramah lingkungan. Kemudian selanjutnya, dari hal yang kita lakukan tadi, ada pun impact atau dampak yang akan terjadi, yaitu di mana kita akan mendapatkan revenue atau pendapatan yaitu sebesar 17 juta per bulan, kemudian meningkatnya produk sales sebesar 18% atau penjualan produknya, kemudian meningkatnya sebesar 10% orang yang menggunakan sabun natural ini. Next. Selanjutnya di sini ada strategi pemasaran dari produk sabun alami berbahan dasar kulit pisang. Produk ini kami rancang bukan hanya sebagai alternatif sabun biasa, tetapi sebagai solusi inovatif dalam merawat kulit sekaligus menjaga lingkungan. Untuk memasarkan produk ini secara efektif, kami menggunakan pendekatan marketing mix 7P yang mencakup aspek produk, harga, tempat, promosi, orang, proses, dan bukti fisik. Yang pertama, dari sisi produk, sabun ini terbuat dari bahan alami yaitu kulit pisang yang selama ini dianggap limbah. Kami memanfaatkannya sebagai bahan utama karena mengandung antioksidan dan vitamin alami seperti vitamin C dan vitamin E yang bermanfaat bagi kulit. Sabun ini tidak mengandung bahan kimia tambahan sehingga aman digunakan oleh semua kalangan, termasuk yang memiliki kulit sensitif. Selain itu, sabun ini memiliki aroma lembut dan efek kelembapan, memberikan pengalaman mandi yang menyegarkan dan menyenangkan. Untuk aspek harga, kami menetapkan harga yang terjangkau dan kompetitif, yakni antara Rp5.000 hingga Rp15.000. Rentang harga ini disesuaikan dengan target pasar yang luas, mulai dari remaja hingga orang dewasa, serta mempertimbangkan daya beli masyarakat tanpa mengorbankan kualitas. Selanjutnya, dalam hal tempat atau distribusi, kami mengandalkan strategi yaitu menggabungkan distribusi online dan offline. Penjualan offline dilakukan melalui toko-toko ramah lingkungan, pasar kreatif, atau pameran produk lokal. Sementara secara online, kami memanfaatkan berbagai platform seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada, serta media sosial seperti Instagram, TikTok Shop, hingga WhatsApp. Untuk promosi, pendekatan yang kami ambil lebih ke arah edukatif dan emosional. Kami ingin membangun kesadaran bahwa sabun ini bukan sekedar produk, tapi bagian dari gaya hidup. Oleh karena itu, kami memproduksi di media sosial seputar manfaat kulit pisang, pentingnya memilih produk alami, serta menampilkan proses pembuatan sabun itu sendiri. Kami juga bekerja sama dengan micro-influencer yang relevan agar pesan produk bisa sampai dengan lebih personal dan terpercaya. Dari sisi orang atau target pasar, kami menyasar konsumen berusia antara 15 hingga 50 tahun. Ini adalah kelompok yang mulai sadar akan pentingnya menjaga kulit secara alami sekaligus peduli pada lingkungan. Mereka juga aktif di media sosial dan cukup terbuka dengan produk lokal yang unik dan bernilai tambah. Selain itu, mereka cenderung lebih tertarik pada produk dengan cerita, dan sabun kulit pisang ini membawa cerita yang kuat tentang inovasi, kesehatan, dan berkelanjutan. Kemudian untuk aspek proses, seluruh tahapan produksi dilakukan dengan pendekatan ramah lingkungan, mulai dari pengumpulan bahan baku kulit pisang, proses ekstraksi, penyaburan bahan alami lainnya, hingga percetakan dan pengemasan, semua dilakukan secara higienis tanpa limbah berbahaya dan seminimal mungkin menggunakan energi berlebih. Terakhir, dari sisi bukti fisik atau physical evidence, kami berkomitmen untuk menghadirkan kemasan yang menarik secara visual, informatif, dan tetap ramah lingkungan.
Kemasan sabun ini dibuat dari bahan daur ulang atau biodegradable yang dapat terurai dengan mudah. Desain pun dibuat dengan elegan dan bersih, mencerminkan nilai alami dari produk itu. Next. Untuk menciptakan solusi yang tepat, maka PT Nave perlu untuk mengidentifikasi posisinya jika dibandingkan dengan pesaing ada di pasaran. Yaitu di mana di sini kita meninjau melalui niat beli masyarakatnya serta dari sisi awareness-nya. Di mana di sini ada sabun yang berasal dari susu kambing, kemudian ada sabun dari pepaya, kemudian ada sabun terbuat dari kopi, kemudian ada sabun komersial di pasaran. Itu dia memiliki niat beli yang tinggi serta awareness yang tinggi. Kemudian berbeda halnya dengan sabun yang terbuat dari charcoal, dia niat belinya rendah tetapi dia memiliki awareness yang tinggi. Sedangkan kalau produk kita itu masih berada di tahap awareness-nya rendah tapi memiliki niat beli yang tinggi karena memang produk baru. Nah, untuk meningkatkan awareness sabun Sensio, maka dapat dilakukan yaitu yang pertama dengan melakukan kreatif marketing untuk meningkatkan pembeli, kemudian kita dapat menggunakan KOL atau influencer, kemudian dengan mengikuti event-event untuk memperkenalkan produk kita. Kemudian adapun kita melakukan company analysis, yaitu kita menganalisis dari berbagai aspek, yaitu yang pertama dari strength atau kekuatan, yaitu di mana bahan baku yang murah dan mudah diperoleh, kemudian produknya eco-friendly, kemudian ada ciri khas produk lokalnya, serta tidak menyebabkan iritasi dan cocok untuk semua jenis kulit. Kemudian adapun weakness atau kelemahannya, yaitu kurangnya edukasi pasar, serta produk belum terlalu dikenal luas oleh masyarakat. Kemudian ada opportunity, yaitu ada potensi ekspor ke luar negeri, menjalin kerjasama dengan industri, kemudian ada bisa dilakukan penjualan online melalui marketplace, kemudian bisa sebagai souvenir atau oleh-oleh, dan dapat dikembangkan dalam berbagai varian. Kemudian ada pun traits-nya, yaitu adanya persaingan dengan sabun yang ada di pasaran. Kemudian kurang percayanya konsumen karena terlebih lagi produk kita produk baru. Kemudian harga bahan baku itu dapat naik sewaktu-waktu. Kemudian misalnya itu ada desire state, yaitu untuk strength dan opportunity, yaitu strategi yang memanfaatkan kekuatan internal perusahaan atau individu untuk meraih peluang eksternal atau opportunity yang tersedia. Yaitu strength dan opportunity di sini yaitu dengan memanfaatkan bahan baku yang murah, mengandalkan produk yang ramah lingkungan, serta jadikan souvenir, kemudian kerjasama dengan UMKM dan dapat tersedia berbagai varian. Kemudian ada pun weakness dan opportunity-nya. Jadi weakness and opportunity itu adalah strategi dalam analisis SWOT yang bertujuan untuk memanfaatkan peluang eksternal dengan mengatasi atau memperbaiki kelemahan internalnya terlebih dahulu. Hal itu dapat dilakukan dengan mengedukasi pasar, kemudian meningkatkan kualitas produksi, melakukan promosi, menawarkan bundling, dan melakukan pengembangan produk. Kemudian ada strength dan traits, yaitu yang bertujuan untuk menggunakan kekuatan internal atau strength itu untuk mengatasi atau mengurangi ancaman eksternal atau traits. Hal itu dapat dilakukan dengan memperkuat citra sabun alami ramah lingkungan lewat edukasi dan testimoni, serta menjaga efisiensi produk dan menghadirkan varian untuk segmen khusus. Kemudian ada pun weakness dan traits, yaitu dia meminimkan kelemahan internal atau weakness-nya dan menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal atau traits-nya. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan edukasi pasar, meningkatkan kualitas, memberikan pelatihan kepada karyawannya, kemudian melakukan promosi yang kreatif untuk menarik minat konsumen membeli, kemudian mengatur manajemen produksinya. Next. Selanjutnya di sini terdapat 5 aspek terpenting dari sabun Sensio ini. Yang dari terpenting itu merupakan bahan, harga, manfaat, efektivitas, dan aroma. Selanjutnya di sini terdapat hasil dari kuesioner yang telah disebarkan. Target pasar dari sabun Sensio ini adalah usia dari 20 tahun sampai 55 tahun yang tertarik menggunakan produk alami. Lalu yang kedua ada konsumen lokal dan wisatawan. Yang ketiga konsumen online atau marketplace. Yang keempat ada konsumen luar negeri atau ekspor. Lalu rata-rata dari responden yang menjawab yaitu ada 74,5% wanita dan 25,5% dari pria. Selanjutnya di sini terdapat mockup dari kemasan produk Sensio ini. Desain yang kemasannya memadukan warna netral dengan element visual berupa ilustrasi pisang dan daun tropis yang merepresentasikan bahan alami dan konsep berkelanjutan. Kemasan ini dibuat dari bahan biodegradable yang ramah lingkungan, mendukung upaya pengurangan limbah plastik. Pemaparan dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.